Itu dia. Kelihatan? Oke. Yang masih belum paham sama sistem persamaan, apa yang kalian kurang pahami? Jadi gini, ya, sistem persamaan ya kan kalau kita artikan secara bahasa satu persatu ya, sistem itu kan berarti melibatkan lebih dari satu. Ya, jadi kalau ada sistem persamaan ya berarti terdapat ya terdapat ya lebih dari satu persamaan. Persamaan itu ya yang namanya persamaan pasti memiliki solusi ya ya memiliki solusi real atau tidak gitu maksudnya ya ya persamaan tidak sama dengan sistem persamaan hanya karena jumlahnya banyak ya betul ya. Nah, persamaan sistem persamaan itu kan ada tiga di sini yang kita yang ya ada tiga, ada dua lah, ada dua. Ada sistem persamaan linear dua variabel, ada sistem persamaan linear tiga variabel. Ya, jadi ada SPLDV. Ya, SPLDV itu berarti sistem persamaan linear dua variabel. Ya, kalau kalian intip lagi video gue yang 36 bab matematika dasar itu, gue udah jelaskan di situ ya, sistem persamaan linear dua variabel itu apa. Ya, jadi ya variabelnya dalam sebuah persamaan itu ada dua, entah itu AB, CD, XY, ya, ya MN, PQ. Nah, pokoknya dia variabelnya itu ada dua. Ya, variabel cuma ada dua. Nah, karena dua variabel di sini ya, karena dua variabel ya berarti ya nanti dia akan punya dua solusi dari masing-masing variabel ya. Meskipun pada pada kenyataannya ada aja sistem persamaan yang tidak memiliki solusi. Tapi itu nggak keluar sampai di UTBK atau di SNBT. Jadi gue asumsikan di sini di SNBT yang keluar semua adalah sistem persamaan yang memiliki solusi. Ya, jadi juga memiliki dua solusi. Gitu. Ya, jadi dia punya juga memiliki dua solusi. Ya, misalnya gini, apakah satu buah persamaan linear dua variabel dapat kita temukan solusinya? Ya, jadi contoh,
Ditemukan solusi atau penyelesaian dari, misalnya ya, misalnya 2x plus y sama dengan 8. Bisa nggak kita temukan solusi ini? Gimana? Gimana menentukan x dan y-nya? X-nya 2 lah, itu namanya berasumsi. Ya, itu namanya berasumsi. Gitu. Jadi supaya dia punya solusi ya dia harus ditemenin sama satu satu persamaan lagi. Makanya jadilah dinamakan sistem persamaan di sini. Ya. Ya, jadi kalau tunggal begini ya kita hanya bisa menebak-nebak gitu kan. Ya, oh bisa aja di sini eh, tebakan gue adalah X-nya itu 3/2 terus Y-nya 5 gitu. Apakah ilmu matematik itu adalah ilmu tebak-tebakan? Kan enggak gitu. Ya. Nah, akhirnya kita memerlukan apa? Satu buah eh, persamaan lagi. Ya, kita butuh satu buah persamaan lagi yaitu ya bebas lah. Misalnya persamaan ini didampingi oleh persamaan lain yaitu min x plus 2y sama dengan 6. Nah, kalau udah kayak gini baru kita bisa menentukan solusinya. Ya. Nah, menentukan solusi ya itu ada dua cara, yaitu ada substitusi, ada eliminasi. Ya, jadi butuh cara, yaitu substitusi dan eliminasi. Substitusi itu apa? Ada yang tahu substitusi? Ini gua akan sepelan mungkin lah pokoknya ngajarnya. Memasukkan lah, kalau misalkan substitusi itu masukkan, lalu input itu apa? Nah, jadi substitusi yang benar itu secara arti kan bahasa Inggris ya. Substitute itu kan mengganti sebenarnya, ya, menukar atau mengganti dengan yang sudah ada gitu. Beda sebutan aja ya elah. Ya udah kalau lu gua sebut sebagai makhluk tulang belakang atau gua sebut sebagai sebangsa simpanse, lu rela nggak kira-kira? Lu gua sebut ini deh apa namanya primata, rela nggak kira-kira? Lebih enak disebut primata atau disebut manusia? Ya gitu aja, gue mah nggak tahu ya. Di tiap kelas tuh pasti ada aja anak yang so asik gitu. Gue nggak ngerti, asik sendiri gitu. Entah siapa yang ngajarin, gue juga nggak tahu.
Ya, pokoknya jangan sampai gue hilang respect sama ketikan kalian ya. Kalau gue hilang respect, bisa-bisa kelas tambahan gue batalkan atau enggak gue ganti sama tutor yang lain. Oke? Gue akan kembali lagi ke kutipan gue yang sebelumnya bahwa orang yang nggak pernah merasakan kepayahan dalam mencari ilmu, dia nggak akan pernah bisa menghargai orang yang berilmu. Itu aja. Ya, terserah mau tersinggung atau apa, gue nggak peduli juga sih. Ya, oke. Jadi substitusi itu kita menukar. Gue mau dibilang baperan juga orangnya bodo amat sih kalau gue. Lo mau spill di sosmed gue tutor problematik, nggak peduli sebenarnya. Gue hanya peduli sama mereka yang mau dengerin gue aja. Ya, kalau eliminasi apa? Ya, kita belajar dari kata eliminate ya kan. Eliminasi kan berarti eliminate. Kita menghilangkan ya atau membuang, menyingkirkan juga bisa. Ya, menyingkirkan variabel apa nih di situ kan. Ya, ya menghilangkan ya, menghilangkan. Nah, umumnya yang paling populer itu sebelum kita menggunakan substitusi ya, kita menggunakan eliminasi ya. Meskipun pada kenyataannya kita pakai substitusi langsung juga bisa loh sebenarnya tanpa harus menggunakan eliminasi. Itu panjang ya, cuman panjang ya. Jadi kita harus eliminasi ya. Kalau kita pakai substitusi itu nanti ini harus dijadiin apa namanya mengubah subjek dulu, baru ntar disubstitusi ini sebagainya ya. Itu agak ruwet ya. Nah, maka kita di sini pakai eliminasi. Nah, eliminasi itu kan menghilangkan. Nah, menghilangkan apa? Ya, menghilangkan salah satu variabelnya untuk mendapatkan nilai dari variabel lain. Ya. Nah, di sini kita sepakati dulu. Mau menghilangkan siapa? Nah, ilangin yang angkanya paling kecil. Tapi berhubung di sini sama-sama dua ya. Ini dua, di sini juga punya dua, jadi ya sama aja. Nah, kita di sini gue pengennya ngilangin Y dulu deh. Tadi banyak yang request ilangin Y. Nah, supaya Y-nya ini hilang, nah, ini kan dua Y, ini Y. Nah, berarti kan kita berupaya gimana caranya supaya keduanya ini punya koefisien yang sama. Gimana caranya? Nah, kita mengupayakan untuk gimana caranya supaya keduanya ini punya koefisien yang sama atau memiliki atau menjadi sebuah suku yang sama. Nah, berarti ini harus dikali dua. Nah, ini harus dikali berapa? Satu. Itu. Jadi dipertahankan supaya dia tetap menjadi dua Y. Nah, supaya tetap jadi dua Y ya berarti dikali dengan satu. Gitu. Berarti ini dikali dua, ini dikali dengan satu. Ya. Jadi di sini 4X plus 2Y sama dengan 16. Nah, min X ditambah satu berarti berapa?
min X ditambah dengan 2Y sama dengan 6. Itu ya. Jadi gimana caranya kita mau ngilangin Y gitu ya. Ini gua kasih tulisannya di sini ya. Langkah awal gitu ya. Ya gitu. Jadi supaya dia hilang gitu ya, Y-nya ya berarti harus sama ya kan. Gimana caranya supaya sama ya kita lihat. Ini kan satu, ini dua. Gimana caranya ini sama sama yang bawah jadi dua? Ya udah ini berarti dikali dua ya supaya ini bertahan nilainya dua ya berarti harus dikali satu. Jadi ini kali dua, ini kali satu. Ya, B, kadang aku lihat hanya satu persamaan yang dikali, tapi persamaan yang lain nggak dikali. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini kan udah sama nih. Ini 2Y, ini 2Y. Ini plus ya. Berarti tandanya dikurang atau dijumlah. Ya, dikurang atau dijumlah. Ya, dikurang karena sama-sama plus ya kan. Kalau tandanya kembar tuh udah pasti dikurang ya, supaya dia hilang. Berarti di sini 4X min, ya ingat, ini 4X dikurang min X. Jadi jangan ceroboh. Jangan ceroboh, oh ini min X. Ini tandanya dikurang. Oh ini langsung aja 4X dikurang X. Wah itu salah. Ya, karena di sini 4X dikurang min X. Nah itu akan beda lagi penafsirannya. Ya, hati-hati. Nah 2Y dikurang dengan 2Y kan habis. Itu. Nah 16 dikurang 6 berapa? Gitu. Jadi di sini 4X, nah ini kan min dikali min kan hasilnya plus gitu kan. Jadi positif gitu. Jadi plus X sama dengan 10. Gitu. Jadi di sini 5X sama dengan 10. Nah, maka nilai X adalah 10 dibagi 5. Kedua harus dibagi dengan 5 ya. Jadinya X adalah 2. Gitu. Ya, hati-hati ini pasti banyak nih yang salah di sini nih. Ayo, siapa yang salah hitung di sini sering? Jadi langsung bablas ya. Jadi 4 dikurang X. Salah, woi. Kecuali ini tandanya plus di sini. Cara menentukan dikurang ditambah. Nah, ini kita pakai logika. Ya, sekarang ini gue ulang ya, gue ulang. Gua nggak tahu nih, ini tandanya dikurang apa ditambah. Ya, ini gua hilangin. Nah, kan kita mau ngilangin dua, kan kita mau ngilangin dua Y, ya kan? Kita mau ngilangin dua Y. Ya. Nah, tandanya juga plus di sini kan, plus 2Y, di sini plus 2Y. Kalau ini gua tambah, 2Y-nya hilang apa enggak? Ya enggak, malah makin banyak kan, malah nambah. Ya kan? Nah, jadi supaya dia hilang harus diapain? Ya harus dikurang. Ya kan gitu. Apakah ini rumus? Bukan. Ini aturan dasar logika sebenarnya, logika dasar ya. Logika dasar doang ini kan. Bahwa ya kalau mau hilang ya dikurang. Tandanya sama kok. Ya kan? Sukunya sama ya kan. Sama-sama 2Y. Tandanya juga sama. Sama-sama plus. Ya udah supaya hilang ya dikurang. Kalau di jumlah ya makin banyak. Nah, kalau udah ketemu X, ya kan, udah ketemu nilai X, nah kita mau nyari Y yang tadi dihilangkan, gitu. Gimana caranya? Dengan menukar X pada salah satu persamaan.
Nah, ada substitusi. Ya. Jadi, substitusi X kemana? Ke salah satu, boleh boleh ke sini, bebas. Tidak ada aturan. Ya, substitusi X. Ya, berarti menukar X dengan berapa? Dengan 2. Jadi 2 X ya plus Y sama dengan 8. Jadi 2 di sini X-nya kita tukar dengan 2. Yaitu plus Y sama dengan 8. Jadi di sini 4 plus Y sama dengan 8. Kedua ruas kita kurangi dengan 4. Jadinya 4. Gitu. Jadi ya maka solusi atau penyelesaiannya adalah ya, itu 2,4 atau ya X, Y ya 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. Gitu. Ya. Maksudnya apa di sini solusi atau penyelesaian sistem persamaan ini 2,4? Ya kalau misalkan lu tukar X dengan 2 dan lu tukar Y dengan 4, ya dia akan masuk ke persamaan di sini. Ya. Sekarang kalau misalkan ini kita tukar dengan 2, berarti kan 2 dikali 2, 4. Nah, Y-nya kita tukar dengan 4. Nah, 4 tambah 4 hasilnya 8. Memenuhi, ya kan? Ya, jadi berarti benar tuh hasil temuan kita tadi. Nah, begitu juga kalau misalkan kita tukar di sini, ya kan? Min X, X-nya kita tukar dengan 2. Jadi min 2 ditambah dengan 2, ya 2Y. Y-nya kita tukar dengan 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah min 2 hasilnya 6. Gitu. Itu yang disebut solusi. Jadi solusi itu gunanya untuk apa? Untuk memenuhi pernyataan apakah dia benar atau enggak. Itu. Ya, untuk mengetahui dia itu bernilai benar atau enggak. Itu ya. Kalau penasaran, coba aja. Balikin lagi nilai-nilai solusi ini ke sistem persamaan. Ya, pasti dia bakalan memenuhi selama hitungannya benar. Kalau negatif suka misalnya utang ya bisa boleh. Oke, ini bisa ada pertanyaan nggak apa-apa tanyain aja. Keliru negatif positifnya tuh keliru di mananya. Nah, itu kekeliruannya itu harus diperbaiki itu. Nih, gue kasih contoh soal lain. Ya, ya, coba. Nah, coba kalian tentukan
solusi dari sistem persamaan ini coba. Coba ya. Bener nggak SPLTV bisa diceritain pakai matriks? Benar, dan gue sudah pernah membuat videonya. Cari aja SPLTV matriks alternativa. Nah, itu gue pakai aturan Kramer di situ. Ya, itu substitusi X. Nggak X dulu. Ya, apa nih? Babe itu yang dikali tadi sama 2. B itu yang dikali 2 sama 1. Maksudnya gimana ya, B? Kenapa harus kali 2 lah? Oh, tadi mungkin ke skip kali ya. Gue udah ngejelasin 2 kali tadi. Gini, gini ya. Nih gue kasih tahu. Nih perhatiin dulu. Jangan ada yang nulis dulu ya. Gue minta jangan ada yang nulis dulu. Perhatiin, perhatiin ya. Jangan ada yang nulis dulu. Sekarang gini, apakah seorang Faisal itu memberikan sebuah aturan baru bahwa yang namanya eliminasi itu harus dikali 2 dengan 1? Ya, harus dikali 2 dan 1. Sekarang ini gue tanya, apakah ini aturan berasal dari gua atau ini aturan yang sudah tertera di kitab suci? Tidak kan? Dari mana? Ini nalar, dari logika. Ya, kenapa bisa kepikiran ke sana dikali 2 dan 1? Nah, karena kita tahu masalahnya. Apa masalahnya? Kita mau ngilangin ini. Ya kan di sini jelas eliminasi Y. Nah, gimana caranya supaya suku Y ini hilang? Kalau mau dihilangin, dia harus sama. Dia harus sama. Ini kan satu ya. Y itu kan satu Y ya kan. Ini satu, ini 2. Gimana ya? Yang beda bisa jadi sama. Ya udah, yang satu gue kaliin 2, yang 2 gue kaliin 1. Gitu. Biar apa? Biar sama tuh kan. 2 dikali 2X, 4X. Y dikali 2, jadinya 2Y. Itu 8 dikali 2, 16. Nah, ini kan 2Y dikali 1, 2Y. Nah, udah sama nih kan, sukunya udah sama. Plus 2Y plus 2Y. Nah, ini udah sama tuh. Kalau udah sama begini, ya udah tinggal dikurangin. Hilanglah Y-nya. Itu. Jadi jangan berpikir bahwa setiap yang gue tulis tuh aturan dari gue yang harus dipatuhi. Enggak. Nah, ini mungkin kebiasaan di sekolah yang harus ngikutin cara gurunya. Kalau nggak ngikutin caranya gurunya, dianggap salah biasanya. Berikanlah Babe kesabaran yang banyak. Dan tentunya duit juga. Ya. Oke, gue bahas ya. Nah, kita eliminasi siapa dulu nih? Eliminasi X yang paling gampang ya. Kenapa di sini yang paling gampang kita eliminasi X? Karena angkanya lebih sederhana. Setuju nggak? Ya kan? Setuju kan? Angka X itu lebih sederhana. Gitu. Jadi di sini kita eliminasi X dari peradaban. Ya.
Nah, berarti harus diapain nih? Nah, harus dikali berapa? Nah, ini kan 2X. Ini X. Gimana caranya supaya yang sama ini, yang beda ini menjadi sama? Ya kan? Nah, 2X kan ya kita pertahankan 2X. Tapi yang X ini supaya jadi 2 harus dikali berapa? Ya, dikali 2, ya kan? Berarti dia kita kalikan dengan 2 supaya nanti X-nya itu jadi 2X, ya kan? Nah, ini 2X-nya ya kita pertahankan aja. Jadinya dikali 1. Gitu. Ya, ya udah. Jadinya 2X min 3Y sama dengan min 13. Karena kalau dikali 1 kan nggak ada perubahan. Ya kan? Nah, terus di sini 2X plus 8Y sama dengan 8. Itu. Ya. Nah, ini kan 2X. Ini 2X. Dihilangkan. Sorry, 4 ya. Korupsi gue. Nah, supaya 2X-nya ini hilang, harus diapain? Dikurang apa ditambah? Dikurang, ya kan? Karena tandanya itu kembar. Ya, kalau tandanya itu kembar, pada suku kembar, tandanya juga sama, maka dia harus dikurang. Apakah itu aturan dari Faisal? Tidak. Ya, pakai logika aja. 4 dikurang 4 aja 0. Masa 2X dikurang 2X 10? Ya nggak mungkin kan? Itu logika. Tidak, gue nggak bikin aturan. Itu logika. Ya, nah, 2X sama 2X hilang. Ya, jadi di sini berarti min 3Y dikurang 4Y. Ya, sama dengan min 13 dikurang 8. Ya, min 3Y dikurang 4Y. Ya, punya utang 3.000, lalu ngutang lagi 4.000. Nah, jadi hasilnya min atau hutang apa plus? Ya, min ya atau hutang. Jadi hutang berapa? Hutang 7. Min 13 dikurang 8. Ya, hutang atau enggak? Hutang 21 ya. Nah, lalu kedua ruas kita bagi dengan min 7. Jadi Y sama dengan min 21 per min 7. Berapa hasilnya? 3. B, gue jawab Y min 3. Logikanya jadi positif gimana B? Masih salah ini. Lo salahnya dihitungnya di mana? Apakah lo menjawab min 21 dibagi min 7 itu adalah min 3? Sedangkan pembagian negatif dengan negatif itu pasti hasilnya positif. Lah iya, harusnya min 7 lah. B, kenapa dia min 7? Lah memang, lah sekarang gue tanya balik, kenapa harus 7? Ayo, ayo Nabila, coba gue tanya balik, kenapa harus 7? Kenapa bisa lo berpikir 7 gitu? Ya, oke. Kita udah dapat Y-nya. Nah, sekarang kita apain Y-nya? Kita tuker. Ya, kita tukar Y di sini, ya.
Y di sini dengan Y yang ada di persamaan. Boleh yang di sini, boleh yang di sini. Nah, persamaan satu apa kedua enaknya? Persamaan dua, karena angkanya lebih kecil. Ya kan? Kita menghindari angka-angka besar. Efisiensi waktu, bro. X substitusi Y ke persamaan dua. Ya, persamaan dua itu kan X plus 2Y sama dengan 4. Nah, Y-nya kita tukar dengan berapa? Dengan 3. Karena kita udah dapat bahwa Y sama dengan 3. Jadi di sini X plus 6 sama dengan 4. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 6, jadinya X sama dengan 4 dikurang 6. S, maka hasilnya adalah min 2. Gitu. Jadi solusi ya X, Y dari sistem persamaan adalah min 2,3. Ada yang dapat? Dapat ya. Ini gue akan mulai sepelan mungkin. Ya, gue akan terus gue akan terus melatih kalian. Setidaknya kalian bener dulu lah di SPLDV, baru nanti kita ke SPLTV gitu kan. Ingat, jumlah pertemuan kita dalam seminggu itu 3 kali. Ya, jadi masih banyak waktu. Soal cerita pasti ada, tenang aja. Yang penting apa? Jangan sampai ada yang merusak mood saya. Tiap jam materinya beda. Sama. Jadi hari ini kita bahas sistem persamaan. Bisa jadi di pertemuan berikutnya itu masih sistem persamaan juga. Ya, pokoknya akan gua ulang-ulang sampai yang tadinya lu diremehin orang, ya orang itu jadi nggak bisa ngeremehin lu pokoknya. Ya, gua ini terinspirasi dari sosok guru yang mengajar di kelas 9E di SMP Gunung Gigauka. Ada yang tahu? Ya, mungkin kalau gue sebut Koro Sensei pasti kalian tahu. Koro Sensei. Nah, itu gue terinspirasi dari sosok Koro Sensei. Kuno Gigaoka itu punya kelas 9E, yang mana kelas 9E itu isinya orang-orang tolol semua itu, orang blow on. Tapi diajarin sama Koro Sensei, mereka semua jadi pinter berdasarkan kelebihannya masing-masing. Itu gue terharu banget perjuangan seorang guru. Lu harus nonton, pokoknya itu sedih banget sumpah. Nangis parah gue nonton gituan. Cari aja Assassination Classroom, kelas pembunuhan, kelas pembunuhan. Iya, yang ngajarin tuh gurita.
Berarti kalau eliminasi itu bebas ya, Be. Mau eliminasi X atau Y dulu. Bebas, tidak ada aturan. Tidak ada di perundang-undangan manapun. Ya, makanya gue pengen eh, totalitas ke kalian itu ya karena itu sebenarnya. Jadi semoga kalian juga mau kerjasama dengan gue gitu kan. B masih bingung apa nih? B masih bingung apa tadi? Waduh. B masih bingung kalau dia dua variabel tapi tiga persamaan. Ya bingung itu di mana maksudnya? Sebenarnya kan gini, kita jangan berharap ketika nemu soal kayak gini, itu sekali ngerjain, plek langsung dapet tuh enggak. Pasti ada tahap nyoba. Nah, untuk nyoba, ya lu jangan malas dan jangan gampang bingung. Memang it takes time, but ya you have to struggle for that gitu kan. Nggak ada yang instan sekali, ini langsung dapet tuh nggak ada. Tapi setidaknya lu bisa mempersingkat waktu dengan banyak latihan. Apa nih? B, tolong jelasin apa? B, kalau caranya beda tapi hasilnya sama. Boleh, boleh. Tidak masih sama caranya. B, tolong jelasin maksud substitusi X ke persamaan dua. Maksud dari substitusi X ke persamaan dua tuh yang mana tadi? Ini. Substitusi Y kali. Maksud dari substitusi Y ke persamaan dua, kita kan tadi punya dapat nilai Y itu sama dengan 3. Nah, substitusi itu kan maknanya apa tadi? Menukar. Nah, persamaan dua kita tulis. Ya, ini persamaan dua. Kita tulis ulang di sini. Lalu nilai Y-nya kita tukar. Ya, Y kita tukar. Ya, dengan berapa? Dengan 3. Karena kan kita udah dapat tadi hasil eliminasinya bahwa Y adalah 3. Nah, jadi di sini X plus 2 dikali dengan 3. Jadi maksud dari substitusi Y ke persamaan 2 adalah mensubstitusi Y yang kita dapat atau menukar Y yang kita dapat. Nah, kemana? Ke persamaan yang kedua. Jadi yang tadinya 2 dikali Y, karena sudah ditukar, jadinya 2 dikali 3. Itu. Tujuannya apa ya? Supaya dapat nilai X. Itu. Tadi kita eliminasi X supaya dapat Y. Nah, kita substitusi Y supaya dapat X. Itu. Ya. Bisa dipahami? Pokoknya mungkin pagi ini kita akan di SPLDV aja stuck. Ya. Kalau ada yang bosen boleh cabut. Gak apa-apa, gue sih masih pengen ngelatih mereka yang masih kurang. Soal lagi? Lagi, oke. Oke. Gue sekarang agak... Ini ada yang mau screenshot? Siapa mau screenshot? Silakan screenshot. Kalau udah bilang ya. Oke, udah. Gua gua next ya berarti ya. Oke, 3. Misalnya gini. Ya, sistem persamaan. Ya, sistem persamaan 2x min y sama dengan 7, terus x plus 3y sama dengan 14, ya memiliki solusi ya x, y. Ya, maka nilai
dari ya X plus 2Y adalah nah, ya, kalian coba ini. Kita fokus cari solusinya yaitu X, Y. Nah, habis itu kita cari nilai X plus 2Y-nya berapa. Silakan. Hmm. Oke, dapat 11 katanya. Emang iya ya? Mari kita buktikan. Nah, kita mau eliminasi siapa dulu? X atau Y? Lagi-lagi X yang kita eliminasi karena apa? Angkanya lebih sederhana. Seperti rumah makan Padang. Ya, 2X min Y sama dengan 7. Rumah makan Padang sederhana, tetapi harganya tidak sederhana, Harganya tidak sesederhana namanya. 2X min Y sama dengan 7, terus di sini X plus 3Y sama dengan 14. Nah, kita mau apa? Eliminasi X dulu ya, sorry.
Ya, eliminasi X. Nah, biar hilang gimana X-nya? Ini kan 2. Ya, ini 1. Ya. Gimana caranya 1 ini menjadi sama kayak 2? Ya, berarti kan kita harus kalikan dengan 2. Dan gimana caranya 2 ini tetap 2? Ya, kita kalikan dengan 1. Make sense nggak? Make sense ya? Make sense ya? Oke. Ini supaya jadi 2 ya. X-nya itu jadi 2 ya, berarti kali 2. Supaya 2X-nya tetap ya, dikali 1. Ya. Jadi 2X min Y sama dengan 7. Ini 2X plus 6Y sama dengan 28. Wah, akhirnya dapat setelah trial berkali-kali. Gak apa-apa. Ya, namanya juga belajar ya harus trial lah. Mana ada belajar yang tidak ada trial. Nah, ini 2X sudah sama ya sukunya ya. Tandanya sama nggak? Tandanya sama kan? Kalau sama berarti diapain? Nah, dikurang. Ya, jadi dikurang. Nah, 2X dikurang 2X. Crot-crot, binasa sudah. Nah, min Y dikurang 6Y sama dengan 7 dikurang 28. Nah, min Y dikurang 6Y berarti utang 1, utang lagi 6. Jadi berapa utangnya? Min 7. Jadi min 7Y sama dengan berapa ini? Min 21. Nah, kedua ruas kita bagi dengan min 7. Jadi Y-nya berapa? 3. Gitu. Ya. Nah, habis itu Y-nya kita substitusi kemana? Ke persamaan 1 atau 2? Persamaan 2, baik. Jadi, substitusi ya, Y ke persamaan 2. Ya. Berarti di sini persamaan 2-nya kita tulis ulang. X plus 3Y sama dengan 14. Lalu kita tukar Y-nya dengan Y yang kita dapat tadi berapa? 3. Berarti X plus 3 dikali 3 sama dengan 14. Berarti X plus 9 sama dengan 14. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 9. Nah, jadinya berapa X-nya? 5. Nah, kita udah dapat solusi X, Y-nya, yaitu apa? 5 dan 3. Nah, yang diminta adalah nilai dari X plus 2Y. Nah, maka nilai dari X plus 2Y. Berarti kita tukar X di sini dengan 5, dan kita tukar Y-nya dengan 3. Berarti 5 tambah 6 berapa? 11. Gitu. Silakan. Ada yang bertanya? Ah, hebat, Ngopi. Tips supaya nggak ceroboh B. Kerjainnya pelan-pelan. Slow but sure. Kalau nalar asal lakon. B. Masih bingung di bagian 14 min 9 apa 9 min 14. Ya, kan gini. Kenapa gue di sini 14 min 9? Ya karena gue mau membiarkan X-nya ini sendirian. Supaya X-nya ini sendirian, ya 9-nya harus hilang. Gimana caranya dia supaya hilang? Ya dia harus dikurang dengan 9. 9 kurang 9 habis. Nah, karena ini persamaan bentuknya, maka ruas kanan juga harus dikurangi 9. Nah, jadi 14 min 9. Berapa? 5.
Gitu ya. Substitusinya bebas gak B? Ya bebas, betul. Waktu eliminasi kalau variabelnya yang satu minus, yang satu plus berarti ditambah atau dikurang. Nah, menarik nih. Ada pertanyaan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pakai soal yang sama, tapi langkahnya beda? Ya, gua pakai soal yang sama, tapi di sini gua mau eliminasi Y dulu, supaya kalian menemukan hal berbeda di sini. Nah, eliminasi Y. Oke. Kalau kita mau mengeliminasi Y, berarti kan suku yang ada Y-nya ini harus sama. Ya kan? Ini 3, ini min 1. Nah, gimana caranya supaya mereka jadi sama? Ya, gimana caranya supaya mereka ini jadi sama? Ayo, kita jadiin angka berapa? Ya, betul. Ya, yang minus 1 atau yang min Y ini kita kita kali dengan berapa? Kali dengan 3. Itu. Nah, ini dikali dengan 1. Itu. Ya, supaya nanti sama. Ini kan. Jadinya di sini 6x min 3y sama dengan 21. Nah, di sini x plus 3y sama dengan 14. Nah, loh, ini angkanya sama, sukunya sama, sama-sama 3y, tapi tandanya beda, min dan plus. Nah, gimana caranya supaya hilang? Ditambah atau dikurang? Nah, ditambah. Karena apa? Konsep dasarnya adalah, ya, kan, kita pakai konsep hutang ya. Lu punya hutang 3.000, ya kan? Lu punya hutang 3. Nah, lu punya duit 3, lu bayar semua tuh. Jadi habis apa nambah? Nah, jadi habis kan? Nah, berarti kalau sukunya sama, kalau sukunya sama tapi tandanya berbeda, ya itu dijumlah. Apakah itu harus dihafal? Enggak harus dihafal. Itu lu bisa nalar sendiri pakai konsep hutang yang tadi gue sebutin. Ya kan? Jadi di sini 6x plus x sama dengan 21 ditambah 14. Gitu. Berarti di sini 7x sama dengan berapa di sini? 35. Gitu. Kedua ruas dibagi dengan 7. Jadi X-nya adalah 5. Sama ya. Mau dia nyari apa dulu, kalau ngitungnya benar, ya pasti hasilnya sama. Itu. B, mau subs ke persamaan satu hasilnya sama. Pasti sama. Nggak mungkin beda. Ya. Kalau ngitungnya benar, pasti sama. Coba aja ini, lu substitusiin terserah mau kemana. Pasti hasilnya sama. Seneng banget bisa paham. Alhamdulillah, B, rada OT.
Ya, jangan panik itu. Orang baca soal kok panik. Jadi kalau dihadapkan pada permasalahan di kehidupan sehari-hari ntar, aduh, aduh panik, aduh gimana nih? Aduh motor aku mati, gimana nih? Jadi bukan fokus pada solusinya, malah fokus pada ketakutannya. Eh, lagi nggak? Lagi. Oke, gua ladenin. Mumpung mumpung rumah gue deket masjid ya, jadi santai. Selama khotib belum naik mimbar, gue masih di rumah. Oke, ini gue ganti sistem persamaannya jadi eh, 2x plus 3y sama dengan 3. Nah, ini 3x min y sama dengan 10. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari 2x min y berapa? Silahkan.
Wow, udah banyak yang dapat ternyata. Baru tinggal bentar. Oke, kita eliminasi Y dulu ya. Ya, kita eliminasi Y di sini. Ya, berarti 2X plus 3Y sama dengan 3. 3X min Y sama dengan 10. Nah, harus kita kali berapa? Ya, 3Y ya kita pertahankan dia tetap 3. Nah, yang satu ini kita kalikan dengan 3. Gitu. Jadi ini kita kalikan dengan 3 supaya nanti jadi 3Y. Nah, ini kita kalikan dengan 1. Ya. Jadi di sini 2X plus 3Y sama dengan 3. Ini 9X min 3Y sama dengan 30. Nah, supaya hilang harus diapain? Ditambah apa dikurang? Ditambah ya, karena sukunya sama tapi tandanya beda, plus dan min. Jadi harus kita tambah di sini. Nah, jadinya 2X plus 9X. Nah, ini hilang ya. Cerot-cerot gitu, hilang. Sama dengan 3 ditambah dengan 30. Ini 11X sama dengan 33. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 11. Hasilnya adalah 3. Itu. Substitusi X ke persamaan 2. Ya, di sini gue pakai persamaan 2. Jadi di sini kita tulis ulang. 3X min Y sama dengan 10. Tukar X-nya dengan 3. Berarti 3 dikali 3. Dikurang Y sama dengan 10. 9 dikurangi sama dengan 10. Nah, kita mau membiarkan Y-nya ini sendiri, ya berarti kedua ruas kita kurangi dengan 9. Jadi min Y sama dengan 10 dikurang 9. Berarti min Y sama dengan 1. Nah, ini kan min Y sama dengan 1. Ya, berarti supaya menjadi Y, diapain? Dikali negatif 1, ya kan? Jadi min Y dikali negatif 1 hasilnya Y. 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Gitu. Ya, jadi X, Y-nya kita udah dapat atau solusinya udah dapat, yaitu 3 dan min 1. Jadi kalau kita substitusikan 2X min Y, nah X-nya kita tukar dengan 3, nah Y-nya kita tukar dengan min 1. Nah, 2 kali 3, 6. Nah, min dikali min plus. Jadi hasilnya 7. Ya, ini min dikali min, ya kan ada kurung ini. Min kali min hasilnya plus. Gitu. Hati-hati, jangan terburu-buru. Kita ini kan tahapnya tahap latihan ya. Ya, jadi latihan untuk bisa itu nggak usah terburu-buru. Tapi kalau mau latihan untuk jago, baru lu cepet-cepetan. Itu ya.
Cara tahu dia disubstitusi ke persamaan dua gimana? Nah, lu mau substitusi ke persamaan satu juga nggak masalah kan? Gua nggak ngatur di sini. Ya kan? Lu mau substitusikan ini ke persamaan satu pun itu nggak ada larangan. Nah, tapi kita dalam memilih persamaan yang pengen kita substitusikan, itu lihat angka yang paling kecil, yang paling sederhana, gitu. Ya, nah ini kan angkanya cuma 3 min 1 sama 10. Ini ada tiga, ini ada 2 ada tiga gitu. Angkanya banyak gitu. Ya, walaupun sebenarnya sama aja sih. Kalau lu udah jago ya mau disubstitusi kemana juga sama aja sebenarnya. Kalau beda coba lu ada yang salah hitung kayaknya. Ya, jadi proses beda sama gua itu kalau ngitungnya benar pasti hasil akhirnya sama. Yakin gua. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi gua harap yang masih belum mengerti nanti bisa langsung nonton recordnya ya. Apa nih? B apa sih tadi? B tadi sub ke satu hasilnya min 6. Terus pas masukin hasilnya 12 ke ya oke, kita terima tantangannya. Jadi ada yang penasaran, ada yang penisirin. Gimana kalau dia disubstitusikan ke persamaan satu? Dia menemukan hasilnya beda. Kita lihat. Ya, kita substitusikan ke persamaan satu. Ya, di sini persamaan satunya adalah 2x plus 3y sama dengan 3. Nah, x-nya kita tukar dengan 3 di sini. Plus 3y sama dengan 3. 2 dikali 3 adalah 6, plus 3y sama dengan 3. Nah, supaya tinggal y doang, 6-nya kita kurangin. Jadi, 2 ruas dikurang dengan 6. Jadinya 3y sama dengan 3 min 6. 3y sama dengan, ya, 3 dikurang 6 berapa? Min 3. Nah, berartinya min 3 dibagi 3. Hasilnya adalah min 1. Ya, jadi kalau beda ya, tahulah siapa yang salah ya. Ya, baru dan ntar, oh iya, salah di sini tuh kan. Baru dibilangin, udah ada yang bilang, oh iya. Oh iya, oh iya, oh iya. Jadinya di sini 2, X-nya kita tukar dengan 3. Nah, Y-nya kita tukar dengan min 1. 6 ditambah 1, hasilnya 7. Oke, next pertemuan bahas SPLTV. Aduh, pelan-pelan bro. Pertemuan masih banyak. Buru-buru amat SPLTP langsung. Kasihan temen-temen lu yang masih salah ini. Pelan, tenang aja. Kita ritmenya ngikutin gua lah gitu. Kasihan, kasihan yang belum ini kan.
Kalau udah kondusif baru gue pindah ke SPL TV gitu. Oke, ya mungkin kayaknya untuk pertemuan awal kita sampai sini dulu aja. Karena kan mepet Jumatan sama ya gue harus makan siang sebelum minum obat. Ya, nanti catatan dan record akan gue share ke apa namanya saluran Rian Perspektif itu ya. Silakan mau di-upload ke IG atau ke Twitter bebas aja lah. Ya, nanti adalah PR hadiah. Ya. Udah ya, gua N. Gua N.